Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis SWOT Soto Lamongan Cakman dengan dosen pembimbing kami Arni Puspanantasari Putri. Di sini saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Indra Maulana Akbar dengan NIM 1412400 125, Sultan Hasan A dengan NIM 1412400 126, Tigo Saputra dengan NIM 1412400 143, Jonathan Mari Sugeng 1412400 144, Fikri Darmawan Sulistyo dengan NIM 1412400 160. Kita lanjut ke latar belakang. Oh, TMM jangan. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang sangat beragam. Salah satunya kuliner tradisional yang memiliki tingkat popularitas tinggi adalah soto Lamongan. Di kota besar seperti Surabaya, usaha kuliner soto menghadapi persaingan yang sangat ketat baik dari pedagang kaki lima maupun kedai modern. Haris. Identifikasi faktor internal kekuatan atau strengths. Eh, Faktor A yaitu kualitas produk dengan kode A1. Identifikasi faktornya rasa soto autentik khas Lamongan, eh, kualitas bahan bagus, segar dan terjamin. Faktor B-nya pelayanan pelanggan. Identifikasi faktornya staf ramah dan responsif saat melayani pesanan dan permintaan. Masalah dan keluhan pelanggan ditangani dengan cepat dan efektif. Faktor C, suasana lokasi. Identifikasi faktornya, suasana di kedai Cakman nyaman dan membuat ingin berlama-lama. Tata letak kedai seperti jarak antar meja tidak berdempetan hingga tidak membuat sesak. Faktor D, aksesibilitas lokasi. Identifikasi faktornya, lokasi mudah dijangkau, ketersediaan area parkir memadai dan aman. Faktor E, harga produk. Identifikasi faktornya, harga menu sesuai dengan kualitasnya, promosi di Jakman menarik dan menguntungkan. Yang kedua, identifikasi faktor internal kelemahan atau weakness. Yang pertama, faktor A, pemasaran dan promosi. Identifikasi faktor, promosi digital masih sangat terbatas. Proses antrian saat pemesanan tidak efisien dan lambat. Faktor B, sumber daya manusia. Jumlah karyawan terbatas saat jam sibuk. Pelatihan manajemen dan SOP terbatas. Yang ketiga, faktor C, fasilitas. Kapasitas tempat duduk terbatas, hanya 10 kursi, belum menggunakan sistem POS modern. Faktor D, keuangan. Modal terbatas untuk ekspansi usaha, pembukuan masih dilakukan secara manual. Faktor E, layanan dan fasilitas. Fasilitas pendingin ruangan kurang optimal, tidak ada area bermain atau ruang tunggu khusus. Selanjutnya, identifikasi faktor eksternal peluang, yaitu opportunities. Faktor A, teknologi dan digital. Kode A1, potensi kerjasama dengan platform pesan antar, GoFood dan GrabFood. A2, tren promosi kuliner tradisional di media sosial, Instagram atau TikTok. Faktor B, sosial dan demografi. Kode B1, populasi mahasiswa dan anak muda di Surabaya yang tinggi. B2, meningkatnya minat terhadap kuliner tradisional autentik. Faktor C, ekonomi dan pasar. C1, daya beli masyarakat terhadap makanan siap saji yang stabil. Kemudian yang C2, banyak event kuliner dan festival makanan lokal.
Identifikasi Selanjutnya faktor aman atau identifikasi. faktor A, ekonomi dan pasar. Selanjutnya A1, kenaikan harga bahan baku secara signifikan inflasi. A2, kedai lain menu lebih lengkap dan lokasi lebih dekat. Faktor B, persaingan. B1, cuaca buruk mengurangi niat pelanggan datang langsung. B2, ruang tunggu atau area tertutup saat cuaca buruk. Faktor C, regulasi dan hukum. C1, kenaikan bahan pokok mempengaruhi keputusan pelanggan jajan di luar. C2, kenaikan harga menu. Faktor D, lingkungan dan sosial. D1, isu kesehatan mempengaruhi pilihan menu tertentu. D2, penggunaan kemasan plastik berlebihan menjadi perhatian pelanggan. Faktor E, teknologi dan perilaku. E1, tren minuman dan tempat nongkrong berubah. E2, viral kedai baru karena tren di media sosial. Salah satu contoh analisis skor SWOT. Yang pertama, faktor kualitas produk. Identifikasi faktor rasa soto autentik khas Lamongan dengan bobot 0,1, rating 0,097, skor 0,01. A2, identifikasi faktor kuah soto gurih, segar dan konsisten. Bobot 0,105, rating 0,101, skor 0,011. Yang kedua, faktor B, layanan pelanggan. Pelayanan cepat dan ramah, responsif terhadap permintaan tambahan, yakni sambal atau jeruk nipis. Yang ketiga, faktor C, suasana lokasi. Suasana warung bersih dan nyaman. Tata letak tidak berdesakan. Yang keempat, faktor D, aksesibilitas lokasi. Lokasi mudah dijangkau dan dikenal. Parkir cukup memadai. Rangkuman total skor faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama, kekuatan. Total skor 0,1. Yang kedua, kelemahan, weakness, 0, min 0,1. Faktor eksternal. Yang ketiga, peluang, opportunities, 0,1. Yang keempat, ancaman atau threats, min 0,1. Di sini diagram analisis SWOT-nya. Jadi kesimpulannya, soto Lamongan Cakman memiliki kekuatan internal yang dominan, terutama pada kualitas menu yang konsisten, pelayanan staf yang ramah dan responsif, suasana kedai yang nyaman, lokasi yang mudah dijangkau, serta harga yang sesuai dengan kualitas produk. Yang kedua, kekuatan tersebut memberikan nilai tambah dan daya saing dalam menarik serta mempertahankan pelanggan di tengah persaingan usaha kuliner. Yang ketiga, terdapat beberapa kelemahan internal yang perlu segera diperbaiki, seperti waktu tunggu pesanan yang lama, proses antrean yang belum efisien, keterbatasan variasi menu, sering kehabisan stok, serta fasilitas dan metode pembayaran digital yang belum optimal. Yang keempat, dari sisi eksternal, Soto Lamongan Cakman memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama melalui layanan pesan antar online, pemanfaatan teknologi digital, penyediaan menu sehat, kolaborasi dan komunitas atau bisnis lokal, serta pengembangan produk tambahan. Yang kelima, pemanfaatan peluang tersebut dapat meningkatkan frekuensi kunjungan pelanggan dan memperluas jangkauan pasar. Yang keenam, kedai juga menghadapi ancaman eksternal seperti persaingan dengan kedai sejenis yang memiliki konsep lebih menarik, perubahan tren tempat nongkrong, pengaruh cuaca terhadap kunjungan langsung, kenaikan harga bahan pokok, serta isu kesehatan dan lingkungan. Yang ketujuh, berdasarkan matriks SWOT, strategi SO, Strike Opportunity menjadi strategi utama yang paling sesuai untuk diterapkan dengan memaksimalkan kekuatan internal guna memanfaatkan peluang eksternal. Yang kedelapan, strategi WO, ST, dan WT tetap diperlukan sebagai langkah pendukung untuk meminimalkan kelemahan internal serta mengantisipasi berbagai ancaman yang mungkin muncul. Yang kesembilan, dan yang terakhir, secara keseluruhan penerapan strategi yang tepat berdasarkan hasil analisis SWOT
diharapkan dapat meningkatkan kinerja, daya saing, dan keberlanjutan usaha soto Lamongan Cak Man di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.